Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru saya Dr. Heru Subroto dan rekan-rekan sekalian dan semua staf. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi kedua saya, yaitu tentang pembuatan ASD pada kasus Asianotic Congenital Heart Disease dengan pulmonary hypertension. Baik, sebagai pendahuluan bahwa hipertensi paru pada kasus congenital heart disease terutama Asianotic merupakan risiko mayor ya untuk dilakukan operasi maupun tata laksana secara umum. Sebagai contoh, kasus yang sering kita temui adalah ASD VSD. Jadi ketika ada ASD VSD, ada intracardiac shunt baik di level atrium maupun ventricle. Jika terjadi left to right shunt, maka akan terjadi volume overload pada jantung kanan, yaitu pada level atrium dan ventricle. Dan hal ini akan menyebabkan peningkatan dari pulmonary blood flow. Otomatis dengan meningkatnya pulmonary blood flow meningkatkan tekanannya juga, pressure pulmonary artery akan meningkat. Dan ketika ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka secara kronik maka akan terjadi yang namanya vascular remodeling, pulmonary vascular remodeling, ditandai dengan adanya peningkatan PVR hingga akhirnya nanti jadi disfungsi RV dan seterusnya sesuai dengan patofisiologi dari pulmonary hypertension itu. Nah, kondisi ini ketika terjadi sudah terjadi remodeling, terjadi pulmonary hypertension pada kondisi tertentu, sehingga tata laksananya perlu dilakukan penutupan dari shunt itu sendiri. Tetapi ketika kita melakukan penutupan dari shunt intrakardiak itu dengan kondisi peningkatan pulmonary pressure-nya akan menyebabkan beberapa kondisi, yaitu seperti terjadinya akut RV failure hingga terjadinya pulmonary hypertensive krisis hipertensi hingga terjadi LCOS. Kenapa? Karena ketika terjadi pulmonary hypertension, kita bisa lihat di situ terjadi peningkatan dari volume pressure dan volume RV. Kemudian vascular mulai dari vascular remodeling, baik dia kondisi LV-nya balance atau tidak. Ketika terjadi, kita ditutup ya ASD, begitu VSD-nya ASD ditutup dengan posisi RV yang meningkat, ya. Kalau tekanan PA-nya tinggi, lebih sistemik misalkan, tentu otomatis logikanya adalah RV tidak akan mampu atau memiliki kemampuan afterload-nya akan meningkat, beban RV itu akan meningkat. Kalau terjadi tidak ada intracardiac shunt, maka bisa terjadi failure dari RV-nya. Kalau RV failure, otomatis preload di jantung kita juga akan berkurang. Otomatis nanti akan terjadi low cardiac output. Nah, pada kondisi seperti ini, maka dipikirkan suatu strategi, yaitu melakukan dekompresi pada level arterial. Artinya ketika terjadi kegagalan RV itu untuk memompa darah ke paru, ada exit mekanisme. Jadi ketika ASD-nya ditutup, seluruhnya kemudian dilubangi, ketika terjadi peningkatan tekanan mendadak dari RV, maka dekompresi ASD creation itu bisa menjadi mekanisme dekompresi untuk mencegah terjadinya kegagalan dari RV-nya dengan membuat right to left shunt. Jadi ada exitnya, jadi tidak terperangkap darahnya di RV karena akibat dari peningkatan pulmonary vascular resistensinya.
Nah, studi yang saya buat ini adalah untuk mengevaluasi early outcomes pada pasien-pasien di Rumah Sakit Dr. Sutomo yang dilakukan intentional ASD creation. Jadi ASD-nya ini sengaja memang kita buat. Kita buat ASD pada pasien-pasien yang dilakukan osteogenetic repair. Data ini saya ambil dari tahun 2025. Ini merupakan data retrospektif ya, jadi dari rekam medik dari Januari sampai Desember 2025, walaupun saya tambahkan beberapa ketika saya fellow di sini. Semua pasien dilakukan osteogenetic repair dan dibuat ASD creation. Kasusnya baik ASD, VSD maupun mix. Nanti ada datanya, misalkan ASD dan VSD atau ASD dengan mitral repair. Semua pasien dilakukan complete repair. Jadi kalau misalnya ada pasien PA bending tidak saya masukkan di sini. Dan ASD dari data laporan operasi rata-rata 3 sampai 5 mm. Memang dari beberapa literatur pembahasan berapa ukuran ASD-nya itu memang menjadi pembahasan tersendiri. Tapi rata-rata 3 sampai 5 mm ini cukup untuk melakukan dekompresi. Data yang saya ambil dari data demografik pasien, diagnosis, RV function-nya yang dinilai dari echo, terutama dari echo seperti TAPSE, kemudian vasoreaktivitas oksigen tesnya dari CAT, kemudian intraoperasi event-nya nanti yang akan saya nilai adalah kejadian pH krisisnya during the op sama post operative outcome. Untuk pH-nya sendiri saya bagi 3, mild, moderate, severe. Jadi datanya ini lebih banyak ke data kualitatif karena berdasarkan dari data rekam medik, karena mencari hasil kateterisasi secara detail agak kesulitan. Kemudian strategi semua pasien adalah dilakukan ASD 3 sampai 5 mili, di mana tujuan dari ASD ini adalah untuk melakukan dekompresi pada atrium kanannya sehingga bisa menurunkan overload dari RV-nya. Outcome-nya adalah in hospital mortality, kemudian sekunderinya adalah pH krisis ECMO, kemudian pemakaian ventilasi dan ICU. Pasiennya ada 252 pasien yang saya masukkan ke sini, di mana 26 pasien itu merupakan pasien dewasa, yaitu lebih dari 18 tahun. Pasien pediatrik 1 sampai 18 24 pasien, kurang dari 1 tahun itu ada 2 pasien. Kemudian perempuan lebih banyak, jadi ada 63% dengan berat badan sebagian besar di atas 20 kilo. Dari data hanya ada 1 yang masalah genetik sindromnya. 10 pasien dari data yang saya dapatkan itu preoperatif oksigennya itu kurang dari 95%. Bagi Prof. Kemudian dari data yang saya dapatkan bahwa 46 pasien atau sekitar 88% itu pH-nya moderate to severe. Jadi memang ditulis di situ moderate to severe. Tapi 10 pasien itu memang ditegaskan merupakan pasien dengan severe pulmonary hypertension. Dan 96% pasien dilakukan oksigen tes dan positif hasilnya, reaktivitas oksigennya positif. Dari data ini saya coba breakdown 36 pasien dengan moderate pH 69%. Kemudian ada 25% dari 52 pasien itu mengalami severe dysfunctionnya. Kasusnya ASD, VSD dan other mixed cases. Ini saya coba untuk masukkan yang cyanotic juga dok untuk ASD creation cyanotic, tapi saya kesulitan menggabungkan datanya karena nah, semua pasien dilakukan ASD creation 3 sampai 5 mili. Kemudian dilakukan mapping pada 46 pasien 85%. Nah, dari data tersebut, dari data rekam medik, ada 8 pasien yang mengalami kejadian pH krisis during the op. Saya mengasumsikan terjadinya ini setelah off bypass, itu dari intraoperatif pH krisis atau mungkin waktu induksi karena datanya tidak begitu jelas, tapi yang jelas terjadi pH krisis pada kondisi during the op. Kemudian 5 pasien menggunakan NO dan ada 12 pasien yang lebih dari 2/3 untuk rasio PA dan sistemiknya.
Dari data yang kami sampaikan bahwa ternyata ada mortalitas 8 pasien. Jadi ada 15% dari 52 pasien itu yang in hospital mortality. Dan itu di ICU semua, tidak ada yang on DOT. Kemudian ECMO 2 pasien, dari post operatif PH krisis ada 5. Jadi perawatan di ICU ada 5 pasien. Delay external closure 4. Ada 4 pasien. Untuk delay external closure ini saya tidak bisa mendeskripsikan apakah karena bleeding atau tidak, tapi yang jelas dari data 52 pasien itu ada dilakukan delay external closure. Kemudian 65 pasien ini ventilasi lebih dari 3 hari. Kemudian ICU-nya lebih dari 7 hari ada 65%, dan total hospital stay-nya lebih dari 14 hari itu ada 60%. Mulai dari admisi sampai keluar. Jadi untuk data 52 pasien yang saya dapatkan itu in hospital mortality-nya ada 8 pasien. Nah, mortality 8 pasien ini ternyata ditemukan pada pasien severe PH. Jadi ketika pasien itu didiagnosis PH severe ada 10 pasien, 8 pasiennya adalah pasien yang mengalami mortalitas. Artinya 80% dari 10 pasien ini. Untuk pasien yang mild to moderate itu tidak ada mortalitas. Pasien PH krisis ada 8 pasien ya, tadi ada 8 pasien. Kemudian dari 8 yang mortalitas itu ASD-nya paten semua. Jadi dari data echo pasien yang mengalami mortalitas ini ASD-nya paten, tidak tertutup. Dan 8 pasien ini memang dari echo didapatkan adanya air to life shunt. Kemudian pasien yang survive ada 44 pasien itu ASD-nya paten semua. Nah, dari data ini coba saya analisa secara singkat bahwa untuk profil tahun 2025 di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu memang 88% itu pasiennya adalah moderate to severe. Artinya memang sesuai dengan literatur bahwa untuk center-center yang sudah berkembang untuk pembedahan memang rata-rata sebagian besar adalah pasien-pasien dengan high risk profile. Karena jarang mungkin sekarang kita temukan ASD yang simpel yang PH, karena mungkin sudah ditutup oleh teman sejawat kardio atau pediatri. Sehingga memang ketika sudah masuk ke meja operasi untuk center-center yang besar, memang karakteristik pasiennya sesuai. Kemudian adanya intraoperatif PH krisis merupakan bisa menjadi prognosis nanti, marker prognosis untuk pasien-pasien kita. Kemudian overall mortality-nya 15%. Berarti ini cukup tinggi ya untuk kalau misalnya kita bandingkan dengan data yang di luar, apakah nanti berkaitan dengan post operatifnya dan lain sebagainya. Dan di sini ada yang satu lagi ada data yang saya sampaikan adalah semua pasien yang mengalami mortalitas itu mengalami intra-op PH krisis. Jadi ketika fase duranto op terjadi PH krisis, pada data yang saya dapatkan itu 100% pada perawatan post-op di ICU-nya itu semuanya meninggal. Itu ada 8 pasien. Dan semua data yang saya dapat dari rekam medik adalah ASD-nya paten, artinya memang berfungsi sebagai dekompresi. Kemudian diskusi. Nah, kembali ke introduction tadi bahwa memang pulmonary hipertensi itu merupakan salah satu faktor yang challenging ya bagi tata laksana congenital heart surgery, terutama pasien-pasien dengan cyanotic lesion. Karena ketika terjadi chronic exposure pada pulmonary blood flow, maka terjadi remodeling, kemudian miokardnya hipertrofi, terjadi RV pressure overload dan seterusnya. Akibatnya dalam perjalanan waktunya masih terjadi reversible, vasoreaktivitas reversible. Tapi kalau tidak ditangani dengan baik, maka terjadi fixed pulmonary vascular disease atau yang kita sering dengar misalkan Eisenmenger, di mana terjadi reverse dari shunting darinya L to R menjadi right to left secara permanen. Nah, ketika kita melakukan complete repair, ya, kita melakukan complete repair ASD closure full. Ini kalau data di sini, ini sistoliknya 105, di sini sistolik PA-nya 85 dengan PVR-nya 5 Wood units, di mana normalnya kan kurang dari 2, kemudian juga
KPKS-nya flow ratio-nya ini 1,6, jadi hampir mendekati 1. Artinya pasien ini mengalami pH berat. Kalau ini kita tutup, ASD kita tutup dengan tekanan ini 85, sistoliknya, MAP-nya 47, maka tekanan RV, ya, tekanan RV yang biasanya kurang dari 20, dia harus melawan tekanan paru. Maka kalau tidak ada mekanisme exit-nya, terjadi kegagalan dari RV-nya. RV failure-nya tidak kuat memompa, otomatis tidak ada darah yang ke paru, pulmonary preload dari LA ke LV-nya berkurang, otomatis terjadi LCOS. Nah, karena itu strategi dekompresi di level atrial dengan membuat ASD kreatin itulah sesuatu yang rasional sebenarnya secara logika ilmiah ya. Artinya itu memungkinkan. Nah, ini tadi. Jadi ASD creation pada kasus-kasus seperti ini bertujuan itu merupakan dekompresi, suatu mekanisme dekompresi. Tetapi dari literatur ini memang bermanfaat ketika terjadi periode over systemic. Jadi pulmonary pressure-nya jadi over systemic. Harapannya ini menjadi dekompresi. Jadi ketika terjadi distensi RV, ya terjadi RV, distensi RV tidak ada preload jantung kiri yang masuk, dengan adanya ASD ini bisa menjaga preload ke LV. Untuk apa? Untuk menjaga atau memainten dari systemic cardiac output-nya. Harapannya seperti itu. Ini seperti kalau di sini di literatur dicontohkan seperti BAS, Baron Atrial Septostomy, pada pasien PH atau pasien dengan pulmonary atresia yang kita lakukan membutuhkan shunting, atau ini seperti kasus Fontan fenestrated ya, ketika terjadi tinggi tekanan RV yang meningkat, maka ini bisa menjadi ASD creation pada level arterial itu bisa menjadi buffering mechanism. Kita lihat di sini ukurannya. Nah, ini data dari Eko dari Dr. Sutomo. Jadi ketika terjadi peningkatan mendadak di RV, ini bisa jadi exit mechanism. Nah, kemudian kita bandingkan dengan studi yang saya dapatkan. Di dalam studi ini ASD creation-nya 3-5 mm, ya kan, yang dikarakteristik pada pasien-pasien di Dr. Sutomo pH-nya moderate to severe 88% dengan 85% mengalami RV dysfunction secara kualitatif dari data Eko. Dari data ini kita bisa lihat bahwa ternyata pasien-pasien yang pH ringan sampai moderate itu tidak ada mortalitas. Tetapi pada pasien yang moderate to severe post-operatif pH krisis itu nilainya 9-6%. Dan ada 3,8 yang menggunakan ECMO. Menggunakan ECMO ini dengan berbagai kausa. Tidak langsung, karena di data recovery tidak didetailkan apakah ini berkaitan langsung dengan pH-nya atau tidak. Jadi dari penemuan ini, dari data ini bisa kita pertimbangan atau kita bisa sampaikan bahwa atrial decompression itu pada early post operatif itu bermanfaat untuk memberikan adaptasi. Jadi kalau di literatur tulisannya early post operative adaptation. Jadi ada fase adaptasi dari jantung itu ketika dikurangi ukuran ASD-nya itu yang awalnya mungkin sekitar 3 cm kemudian berkurang hanya sekitar 3 mili. Jadi ada fase adaptasi dari RV-nya itu untuk memompa darah ke pulmonary arterinya. Tetapi pada pasien-pasien yang mengalami severe pH kemudian dilakukan kemudian mengalami pulmonary hipertensi, krisis hipertensi, itu kematiannya sampai 80% pada kasus severe pH dan 100% pada pasien yang mengalami pH krisis. Nah, dari data ini juga dikomparasikan dengan literatur bahwa ASD patensi pada kasus ini itu ASD-nya paten semua. Pasien yang mengalami mortalitas itu ASD-nya paten semua, tetapi SAN-nya itu dari kanan ke kiri. Artinya ASD ini berfungsi sebagai dekompresi. Karena sesuai tujuan kita tadi, untuk menjaga ketika RV pressure-nya meningkat jadi pH krisis, maka shunting-nya itu dari kanan ke kiri tetap berjalan. Tetapi ternyata hal ini tidak cukup untuk mempertahankan hemodinamik kompromisnya ketika terjadi serangan pH atau pada pH severe walaupun ASD-nya berfungsi.
Ini juga data yang mortalitas yang saya dapatkan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, pasien dewasa. Nah, dari sini sesuai dengan beberapa seperti di guideline ESC ataupun literatur bahwa pada kasus-kasus yang pH berat atau sampai over sistemik, maka atrial dekompresi saja itu tidak menjamin akan menjaga hemodinamik pasien ketika fase postoperatifnya. Sehingga dari guideline ini dari ESC dan lainnya bahwa memang careful operability assessment. Jadi asesmen pre-op itu pada pasien-pasien yang mengalami peningkatan PVR ya, terutama PVR, kemudian kita suggest-nya ini severe pH, memang harus ada perhatian khusus termasuk strategi pre, durante, sama post operatifnya. Nah, dari data ini juga bisa kita angkat bahwa intraoperatif pulmonary hypertension krisis ini merupakan prognosis. Jadi kalau sudah terjadi krisis pH selama fase operasi belum ke ICU, maka ini menjadi prognosis yang bisa kita pertimbangkan, ini adalah kondisi yang kurang baik untuk pasien. Walaupun sudah ada kita buat ASD. Sehingga memang yang penting adalah preoperatif risk stratifikasinya, resiko praoperasinya, kemudian pemberian tata laksana pulmonary vasodilator yang agresif. Jadi kalau misalkan mungkin teknisnya kalau mau operasi PH kita pastikan dulu nanti persiapan di ICU-nya bagaimana, masuk NO dan lain sebagainya. Sehingga dari sisi bedah bahwa AS decretion jangan kita anggap itu sebagai sebuah rescue strategi, salah satunya rescue strategi pada kasus-kasus PH berat. Memang pada kasus-kasus yang mild to moderate ataupun yang tidak sampai severe hingga over systemic, maka ini bisa menjadi alternatif sebagai adaptasi tadi, sebagai adaptasi dari jantungnya selama perawatan di ICU. Nah, dari kesimpulan dari data yang kami sampaikan dari 52 pasien itu bahwa pembuatan creation pada ASD memang bisa memberikan support hemodinamik yang baik. Dengan tadi ada 44 pasien dengan 0 mortalitas pada kasus mild to moderate pulmonary hypertension. Tetapi pada kasus-kasus yang severe pH, maka apalagi ditambah dengan problem intraoperatif pH krisis, maka atrial dekompresi saja tidak cukup untuk membantu memaintenance hemodinamik pasien. Saya kurang tahu apakah ukurannya nanti, karena ini ada ukuran 3 sampai 5, apakah nanti harus dibesarkan lagi atau dikembalikan posisinya seperti sebelum operasi. Nah, itu nanti perlu pembahasan literatur tersendiri. Tentu studi yang saya buat ini memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah ini adalah retrospektif. Jadi semua data diambil dari rekam medik dan ini single center ya, single center design hanya di Dr. Sutomo dan dari tahun 2025 dan tidak ada long term follow up. Dari 44 pasien yang survive itu apakah kondisi sekarang seperti apa, kita tidak tahu. Apakah nanti ASD-nya menutup atau kondisi saturasinya, kalau di luar negeri itu dicek saturasinya masih 100 atau berkurang atau tidak. Kemudian juga post operatifnya kita hanya mengandalkan asesmen dari ekokardiografi di ICU apapun durante op. Itu saja yang bisa kami sampaikan, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Prima. Ini menjawab semua tanda tanya kita ya di kamar operasi maupun di ICU. Pertama adalah rata-rata pasien yang kita kerjakan adalah sudah advance ya. Yang sampel-sampel sudah bukan milik kita lagi tapi milik intervensional kardiologis baik Cruz maupun pediatrik, sehingga sisanya yang advance adalah milik kita. Nah, ini adalah suatu challenge. Karena apa? Yang advance untuk cyanotic heart disease, congenital heart disease itu pastilah ada hipertensi pulmonal. Dan memang ini merupakan suatu challenge dari dulu sampai sekarang belum terpecahkan ya. Sehingga banyak strategi yang ditawarkan, salah satunya adalah PFO creation, kemudian yang kedua adalah ASD creation. Nah, nanti bisa dijadikan studi juga antara PFO creation dengan
ice degradation, manfaatnya apa dan disadvantage-nya itu apa masing-masing ya. Selama ini memang yang evocration difokuskan pada strategi dekompresi pada kasus-kasus hipertensi pulmonal ya, karena memang evocration itu sistemnya adalah tapi tidak pintu keluar ya. Jadi kemudian dikembangkan menjadi ice degradation. Ice degradation, kalau ada literatur lain menyatakan bahwa ice degradation dilakukan untuk terutama kasus-kasus ya dengan ventricle imbalance, terutama ventricle kiri. Ventricle kiri yang smallish dikarenakan karena memang adanya defek besar ASD ya, besar sehingga dilatasi dari jantung kanan, sehingga jantung kiri pun tertinggal, sehingga kalau ditutup rapat itu LV-nya, ventricle kirinya tidak mampu untuk memberikan suatu fungsi sebagai systemic pumping, sehingga dilakukan ice degradation. Kenapa ice degradation bukan evocration? Karena ketika LV-nya itu smallish, maka akan terjadi suatu overload volume di LV ya, masuk di LV semua, tapi LV pumpingnya nggak berfungsi dengan baik. Nah itu akan menyebabkan LV failure dan pasien meninggal, sehingga diperlukan AS degradation. AS degradation itu bisa kiri dan ke kanan, tapi kalau evocration itu arahnya dari kanan ke kiri ya. Dari studinya Dr. Prima ini bagus sekali. Memang ada beberapa hal yang perlu dicantumkan, terutama pemilihan ya, selektifnya pH yang bagaimana yang dilakukan ice degradation. Jadi intinya untuk semua pasien-pasien yang left to right shunt, cyanotic left to right shunt ya, dengan pH itu sebaiknya atau seharusnya bahkan dilakukan kateterisasi jantung untuk mengukur bagaimana parinya, untuk mengukur bagaimana flow rate-nya, flow ratio-nya. Karena itu memang sangat berperan. Ketika parinya ya, pulmonary artery resistance index-nya ya, itu kan ada ukuran-ukuran. Dari situ kita akan mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Ice degradation atau ditutup langsung. Ya. Jadi di sini memang memerlukan suatu objektivitas, bukan lagi kualitatif tapi kuantitatif. Sehingga perlu diketahui dari studi Dr. Prima ini bahwa pada beberapa kasus terutama yang dengan pH berat, itu persiapannya tidak cukup hanya dengan ice degradation. Harus kita punya pendukung lain, obat-obatan untuk mencegah krisis, kemudian juga penunjang lain, misalkan ECMO, ya itu harus ada, itu sebetulnya standar ya untuk kasus-kasus yang advance macam begini. Baik, itu sekedar wawasan yang menjawab pertanyaan kalian juga ya di kamar operasi. Karena sudah jam 9 waktunya pelayanan, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Dr. Prima dengan Japri ya. Baik, terima kasih Dr. Prima, mungkin aplaus untuk Dr. Prima. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau meninjau ruang Explana, bisa? Ya, saya mau lihat untuk jalan ruangan kalian nanti. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa